Sudah ya? Oke, sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua yang setia membersamai kami, terima kasih atas kehadirannya, dan kita tadi sudah menyelesaikan pembacaan permohonan dari pra-peradilan atas nama Mas Roy, Roy Suryo Noto di Projo, tapi depannya KRMT. Dan ini terkait khusus pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Karena undang-undang ini secara zalim itu menersangkakan Mas Roy dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Padahal kami menengarai tidak ada bukti permulaan yang cukup yang bisa digunakan untuk menggunakan undang-undang ini sebagai dasar penersangkaan Mas Roy. Nah, saya untuk memberikan kehormatan kepada teman-teman yang lain yang tadi tidak sempat membaca opening ini, saya akan berikan kepada Mbak Soraya. Silakan, Soraya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pagi ini kita semua sudah melaksanakan satu proses peradilan, dan harapan kita pra-peradilan ini semuanya berjalan dengan lancar, lugas dan cepat. Itu harapan kita semua. Dan semoga apa yang dipersangkakan oleh pemohon hari ini dan nanti pada putusannya dibebaskan, dimohonkan untuk dibebaskan kepada majelis hakim. Itu harapan kita semua. Jadi untuk itu, untuk lebih lanjut, kami mempersilakan kepada rekan saya yang lain, saudara Gofur, untuk menjelaskan. Nah, nanti dulu. Itu Bang Refli yang ngatur. Yang belum. Jadi ini lawyer kita ingin perkenalkan semua. Ini Erdiana namanya, alias JJ. Tadi Soraya. Silakan. Silakan Mbak Ji. Izin saya biar ada mic yang disampaikan. Ya, terima kasih semua rekan-rekan media. Untuk hari ini memang kita membacakan mengenai permohonan pra-peradilan sebagaimana tadi disebutkan bahwa kali ini objeknya adalah bukti permulaan atau dalam menetapkan tersangka pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap Pak Roy. Sekali lagi mungkin kami berharap agar pra-peradilan kali ini memiliki jalan yang lurus juga dan berakhir baik seperti yang diharapkan, karena permohonan pra-peradilan ini kita ajukan sudah melalui pemikiran dan pertimbangan yang solid, sehingga kami harapkan putusannya adalah baik dan benar. Terima kasih. Oke, ya berikutnya ini walaupun sedikit nggak apa-apa. Ini Pak Yasena, lawyer kita juga, dari singkatan dari Yaya Satya Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pasal 32 ayat 1, tadi sudah dibacakan panjang lebar ya. Di situ kaitan dengan masalah ijazah digital. Ya, digital. Nah, yang dipersangkakan ke beliau ini digital. Nah, beberapa kali tampil di media bahwa ijazah digitalnya Bapak Insinyur Joko Widodo dipotong-potong katanya. Yang dipotong-potong apanya? Ya, ijazah yang asli ada di siapa? Kalau ada. Ya, ijazah yang asli ada di siapa? Kalau ada, itu analog. Ya, yang dipermasalahkan sekarang ijazah digitalnya. Digital punya siapa? Itu punya Dian Sandi yang meluncurkan. Ya, kenapa harus ditersangkakan kepada klien kami? Dian Sandi yang harus dicari. Ya, itu pasal 32 ayat 1, makanya kami pra-peradilankan. Karena ada yang tidak cocok, tidak pas, mempertersangkakan klien kami Bapak KRMT Roy Suryo Noto di Projo. Mohon bantuan doanya, kan ini sesuatu kesalahan, kekeliruan penerapan pasal, dan ini boleh dikatakan adanya penyelundupan pasal dengan kasus yang dilaporkan kepada klien kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Pak Kombes ini marah-marah, maklum mantan polisi dia. Berikutnya Rizan dulu ya. Sebelum Bang Rizal. Silakan. Ya, Pak Rizal. Tengah. Kita kasih kesempatan dulu teman-teman. Ya udah, perkenalkan semua. Yang agak tengah, Bang. Agak ke tengah. Oke. Ini namanya Ristan Simbolon. Terima kasih ya buat rekan-rekan yang sudah menunggu. Jadi intinya saya singkat aja bahwa pra-peradilan ini adalah yang kedua, di mana yang pertama permohonan pra-peradilan kita dikabulkan. Keinginan kita, harapan kita
dalam peradilan yang kedua ini biar dapat berjalan lancar ya dalam melaksanakan segala apa yang kita lakukan. Semoga harapan kami yang pada peradilan kedua ini tetap dapat dikabulkan seperti yang pertama. Itu aja harapan kami. Begitu. Terima kasih. Oke, sebelum Mas Roy, kita Pak Medi mau ngomong. Enggak, nanti sebelum dulu. Enggak, Mas Roy nanti terakhir ya. Potong Jumat bang, potong Jumat ini bang. Enggak. Mas Gafur dulu. Bang agak tengah bang. Assalamualaikum Bang warahmatullahi Gofur agak wabarakatuh, tengah. rekan-rekan media. Ini di hadapan saya adalah surat permohonan pra peradilan yang kedua. Jadi seperti yang tadi ditegaskan oleh Bang Ristan, ini permohonan pra peradilan kami yang kedua dan yang kami uji adalah pokok perkara. Kalau pada permohonan pra peradilan pertama yang diuji itu adalah upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan alhamdulillah sudah dikabulkan. Sekarang kami masuk kepada pokok perkara, yaitu kami ingin menguji bukti permulaan atau alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam menerapkan pasal 32 Undang-Undang ITE. Kami menantang Polda Metro Jaya untuk membuktikan dalam sidang pra peradilan ini apakah mereka mempunyai bukti yang cukup atau tidak untuk menetapkan Mas Roy sebagai tersangka dengan pasal pidana yang ancamannya terberat, yaitu 8 tahun penjara. Ataukah jangan-jangan memang itu adalah suatu pasal entertain yang tidak diperkuat dengan bukti yang kuat, bukti permulaan yang cukup, atau dua alat bukti yang sah hanya karena pelapornya adalah Insinyur Joko Widodo yang kita tahu adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak dari pra peradilan yang kami mohonkan ini tentu sangat serius. Ya, tentu sangat serius. Karena tadi dalam petitum yang dibacakan oleh Bang Refli Harun, ada jaksa penuntut umum selaku turut termohon, maka berdasarkan pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP yang baru terhadap permohonan pra peradilan yang sedang dilangsungkan, maka pokok perkara tidak bisa diperiksa sampai kemudian keluar putusan pra peradilan. Dan kalau permohonan pra peradilan, yaitu kami minta supaya hakim pra peradilan membatalkan pasal 32 Undang-Undang ITE karena tidak diperkuat dengan bukti permulaan yang cukup, bukti yang kuat, dua alat bukti minimal dalam KUHP, maka dampak seriusnya adalah jaksa penuntut umum harus mengeluarkan pasal 32 dalam surat dakwaan. Ya, barangkali itu Bang Refli yang bisa saya sampaikan. Nanti elaborasi lebih lanjut dari Bang Refli. Terima kasih. Kita sampai pada saat yang berbahagia. Oke, dengan selamat sentosa mengantarkan Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, rekan-rekan sekalian, tadi sudah kita dengar secara detail, secara teknis apa yang sudah disampaikan oleh para kuasa hukum saya di dalam permohonan pra peradilan kedua. Jadi ini sebenarnya kenapa kalau teman tanya kenapa hanya singkat atau hanya satu? Meskipun singkat, ini terdiri dari 24 halaman tadi yang kita baca, ya. Yang kemarin lebih dari 30 halaman. Dan singkat tapi ini sangat bermakna. Karena ini kalau kata Mas Gafur tadi, ini disetujui atau ini dikabulkan, maka itu akan berpengaruh kepada didakwakannya pasal 32 ayat 1 kepada saya. Karena alasannya tadi jelas, Pak Yasena tadi juga sudah mengatakan apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog dan barang digital. Jadi harapan kami ya teman-teman semua, kalau tadi ada yang bertanya apa yang mau kita harapkan dengan ini, ya kita berharap agar ini bisa mematahkan nanti pada pokok perkara, ya meskipun kita nanti akan masuk ke sana, ya. Nah, ada hal lain yang penting untuk saya sampaikan karena banyak sekali pertanyaan ke saya. Pada saat yang sama, ya, ketika kami melakukan permohonan pra peradilan ini, ya, ada kawan-kawan lain yang sedang melakukan audiensi, ya. Alhamdulillah kalau itu audiensi, karena tadinya mau melakukan aksi di depan Komisi Yudisial. Yang melakukan audiensi, saya terus terang dalam hati kecil, saya juga mengatakan terima kasih kalau rekan-rekan masih mau berjuang untuk saya dan Dr. Tifa. Tetapi di antara teman-teman itu dalam tim advokasi anti kriminalisasi dan akademisi, ada yang sudah juga sebenarnya memohonkan atau mundur dari saya, sudah mengirim surat permunduran ke saya. Tapi masih ada di situ juga. Jadi menurut saya, tolong teman-teman di TAK juga terima kasih atas masih mau membela saya. Tapi tolong tegas, kalau masih mau bela, katakanlah bela. Kalau mau mundur, katakanlah mundur. Ya, karena sudah ada surat mundur ke saya, tapi orangnya masih ada di dalam, gitu. Ya, termasuk juga Pak Jenderal Sunarko yang ada juga dalam audiensi. Terima kasih Pak Narko. Cuman tolong lain kali
ya. Saya juga karena beberapa jam yang lalu saya juga kirim agenda resmi kita di sini. Jadi sebaiknya kalau kita dikoordinasikan dengan baik ya, itu mereka mungkin akan bisa dikoordinasikan mungkin setelah Jumatan. Nah kalau setelah Jumatan kan saya juga bisa ada di sana gitu loh. Jadi tidak berbarengan. Tapi oke lah, apapun saya menghargai niat baik itu. Tetapi tolong semuanya lebih terukur, lebih terarah agar tidak ada yang nanti akan bertanya, Mas kok bisa ada di sana, ada di sini. Semuanya tujuannya baik. Tapi tujuan baik itu tolong disampaikan dengan hal yang strategi. Tapi sekali lagi, agenda resmi kita di sini adalah soal pengajuan pra peradilan dan tentu saja harapannya ini akan baik untuk kita semuanya. Jadi kalau baik untuk kita semuanya, tidak ada lagi yang terpisah-pisah. Ini kasusnya sebenarnya kaos lama, tapi nggak apa-apa. Kaos lama itu masih tetap aktual, karena kalau kemudian ada yang ke sana, ada yang ke sini, itu bagaikan apa? Bagaikan tuyul-tuyul dulu. Nah, ini dulu ada tuyul yang beda nasib. Ada yang ke pra-peradilan, ada yang ditinggal. Nah, jadi supaya jangan sampai ada yang merasa tertinggal. Ayo kita bersama-sama. Musuh kita ada di luar sana. Musuh kita adalah ijazah palsunya Jokowi. Ya, bukan kemudian musuh kita ada di dalam ini. Jadi kalau ada di dalam, nanti ada di dalam. Musuh kita yang bergambar ini. Nah, itu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.